Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Maka sebutkan di sini wa minal ma'lum, dan termasuk perkara yang sudah diketahui, annahu laisa fi iski suwar maslahatun diniyatun wala dunyawiyah. Tidak ada dalam cinta kepada bentuk dan rupa tersebut kemaslahatan diniyah wala dunyawiyah. Dalam agama dunia enggak ada maslahat sama sekali. Lalu kenapa kalau orang berakal masih jatuh cinta dengan cinta buta, cinta yang terlarang, cinta yang haram? Bal mafsadatuhu diniyatu wad dunyawiyah ada'afu ma yuqaddaru fihi minal maslahah. Bahkan mafsadat di dunia dan juga agama dan juga dunianya ini berlipat-lipat dari kemaslahatan kalau sekiranya ditakdirkan ada. Wa dzalika min wujuh, yang demikian itu ada banyak sekali kemudaratan orang yang jatuh cinta yang haram. Masih sabar apa enggak? Masih sabar kan? Masih sabar, ini masih banyak nih. Masih banyak ya. Jadi antum biar tahu bahwa cinta terlarang itu mafsadatnya banyak, akeh tenan. Ahaduha, yang pertama adalah al-istighalu bi hubbil makhluq wa dzikrihi an hubbir rabb. Orang tersebut sibuk dengan kecintaan kepada makhluk dan senantiasa mengingat sebutnya namanya disebut terus. Fulana, fulana, fulana. Fulan. Disebut-sebut an hubbir rabbi ta'ala wa dzikrihi, dari cinta kepada Allah dan juga menyebutnya. Bisa jadi disebutkan nama pacarnya lebih banyak dibandingkan dia berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rugi apa enggak? Jelas rugi. Jelas rugi seperti ini. Fala yajtami'u fil qalbi hadza wa hadza. Tidak akan terkumpul dalam hati ini dan itu, enggak bakal bisa. Wa illa wa yaqharu ahaduhumal akhar, kecuali salah satunya akan mengalahkan yang lain. Karena ini saling bertolak. Yang halal dengan yang haram mungkin gak bersatu? Tidak mungkin. Yang baik sama yang buruk? Tidak mungkin. Maka salah satunya harus ada yang bisa mengalahkan, harus ada yang dominan. Ya, fayakunu sultanu wal ghalabahu lahu, maka yang berkuasa dan yang menang adalah yang berhasil tersebut. Nah, ini yang pertama kerugiannya ya. Yang kedua adalah azabu qalbihi bima'syuqihi. Hatinya akan terazab dengan orang yang ia cintai. Jadi hakikatnya orang yang jatuh cinta haram tersebut ini diazab hatinya. Enggak tenang. Gelisah terus-menerus berada dalam azab dan penderitaan ya. Fa inna man ahabba syai'an ghairallah. Karena barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan fillahi walillah, bukan karena Allah dan untuk Allah. Kalau suami mencintai istri, istri mencintai suami, ini lillah, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, fillah, karena sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mencintai hal-hal yang tidak dihalalkan, maka cinta ghairallah, mencintai selain Allah, udziba bihi, pasti akan diazab. Wala budda, tidak bisa tidak, kata Ibnu Qayyim. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam syair, fama fil ardi asqa min muhibbin. Tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sengsara dibandingkan orang yang jatuh cinta. Wa in wajadal hawa hulwal mazaqi, walaupun hawa nafsunya merasakan hal-hal yang manis. Tarahu baqiyan fi kulli hinin, kamu akan dapati, lihat dia menangis dalam setiap saat. Makhafata furqanin aw listiyaqi, karena dia takut berpisah atau karena rindu. Ya, kalau bertemu dia takut berpisah, kalau berpisah dia diazab dengan kerinduan. Dua-duanya apa? Enggak enak. Ya, bertemu takut berpisah, berpisah dia takut rindu. Jadi nangis lagi. Fayabki inna au syauqan ilaihim, maka dia menangis apabila yang dicintainya pergi karena rindu kepada mereka.
wa yabki indana hadharal firaqi, dan dia menangis apabila mereka mendekat takut akan berpisah. Fataskhunu ainuhu indal firaqi, maka matanya tersebut ini akan memanas ketika ia berpisah. Wa taskhunu ainuhu indat talaqi, dan begitu pula ketika ia bertemu. Maka keadaan seperti ini menyedihkan apa enggak? Menyedihkan. Diazab, dibuat susah sebenarnya. Wal isqu inista'zabahu sahibuhu fahuwa min a'zami azabil qalbi. Maka jatuh cinta yang terlarang, ya, walaupun dianggap lezat bagi orang yang sedang mabuk kepada yang tersebut, namun juga mabok kan, nggak ngerasa, dirinya nggak sadar. Fahuwa min a'zami azabil qalbi, padahal dia adalah sebesar-besar azab bagi hati seseorang. Ini kerugian yang kedua. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah annal asyik, bahwa orang yang jatuh cinta tadi, qalbuhu asirun fi qabdati ma'syuqihi, hatinya tersebut menjadi tawanan dalam genggaman orang yang ia cintai. Jadi hati tersebut tertawan dalam genggaman orang yang ia cintai. Yasumuhul hawan, yang ditawarkan kepada kehinaan. Jadi hati orang jatuh cinta tersebut ditawan, digenggam sama orang yang dicintai tersebut, tapi orang yang dicintai tersebut justru menawarkan kepada kehinaan. Walakin risakratil ishqi, akan tetapi karena mabuknya cinta tadi, la yash'uru bimasabihi, dia tidak merasakan musibah tersebut. Faqalbuhu, maka hatinya sebagaimana perkataan penyair, kausfuratin fi kaffi tiflin, sebagaimana burung yang kecil, burung pipit, ini kan kecil kan, fi kaffi tiflin, berada di telapak tangan anak kecil, yasumuha hiyadar rada, yang ia tawarkan, lemparkan ke dalam telaga kebinasaan. Burung kecil ingin dilempar sama anak kecil ke telaga, nyemplung, mati dah burung tersebut. Watiflu yalhu wa yal'abu, sedangkan anak kecil tersebut yalhu wa yal'ab, dia sedang bergurau dan juga bercanda, bermain-main. Jadi pada hakikatnya ini sebagai alat permainan, ya, orang yang sedang jatuh cinta tersebut. Wa kama qala ba'du haula, nah, dan sebagaimana perkataan sebagian penyair, nah ini ada berapa kata yang belum kita terjemahkan, maka kita lewat ya, syair yang kedua. Fa aisyul asyik aisyul asiril muwassaq, maka kehidupan orang yang jatuh cinta tersebut adalah kehidupan orang tawanan yang terikat, terbelenggu. Wa aisyul khali aisyul musayyabil mutlaq, sedangkan kehidupan orang yang tidak jatuh cinta terhadap yang haram adalah kehidupan orang yang merdeka dan juga orang yang terlepas dari belenggu, ya, terlepas dari belenggu. Nah, kemudian kita masuk pada yang keempat, ya. Keburukan dari orang yang jatuh cinta tersebut, ar-rabi, annahu yastaqilu bihi an masalihi dinihi wa dunyahu, bahwa orang tersebut akan sibuk dari kemaslahatan dunia dan juga agamanya. Falaisa syai'un adya li masalihid dini wad dunya min iskis suwar, tidak ada sesuatu pun yang lebih menghilangkan kemaslahatan agama dan dunia dari orang-orang yang jatuh cinta kepada rupa. Jadi orang tersebut tidak bisa memikirkan kemaslahatan buat dirinya sendiri. Kadang nggak makan, nggak minum, ya, makan nggak kenyang, ya, tidur tidak nyenyak dan lain sebagainya. Ini tersiksa apa enggak? Tersiksa. Enggak bisa memikir kemaslahatan. Ini agama apalagi dunia. Karena apa? Otomatis kalau seorang tidak mendapatkan kemaslahatan agama, dia tidak akan mendapatkan kemaslahatan dunianya. Ya, kalau dia jatuh pada cinta yang haram, maka jelas enggak dapat kemaslahatan agama. Kalau tidak dapat kemaslahatan agama, maka masalah dunia enggak bakal dia dapatkan sama sekali. Nah, kita singkat saja. Yang kelima.
anna afati dunya wal akhirah asra'u ila usyaqis suwar minan nari fi yabisil hatabi. Bahwa semua penyakit-penyakit dunia dan juga akhirat, keburukan-keburukan dunia dan akhirat, ini lebih cepat menuju kepada orang yang jatuh cinta kepada bentuk dibandingkan api yang menyambar kayu bakar yang kering. Wasababu dzalik, sebabnya apa? Annal qalba kullama qaruba minal iski, bahwa hati setiap kali mendekat kepada cinta yang terlarang tersebut, wa qawiya ittisaluhu bihi, dan kuat hubungannya dengannya, ba'uda minallah, maka dia semakin jauh kepada Allah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ab'adul qulubi minallahi qulubu isyaqis suwar, maka hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang sedang dimabuk cinta kepada rupa-rupa tersebut. Wa idza ba'udal qalbu minallah taraqathul afat, apabila hati jauh dari Allah maka akan diketuk oleh keburukan-keburukan tadi. Wa tawallahu syaitani min kulli nahiyah, maka akan dikuasai oleh setan dari segala sisi. Wa man tawallahu aduwwuhu wastawla alaihi, barang siapa yang diasuh oleh musuhnya dan dikuasai oleh musuhnya, anallahu wabalan, maka setan akan memberikannya segala macam keburukan-keburukan. Walam yada adzan yumkinuhu min isalihi ilaihi illa usalahu, tidak akan setan tinggalkan suatu keburukan sedikit pun yang mungkin ia sampaikan kepada orang tersebut, kecuali akan disampaikan oleh setan. Maka semua keburukan akan sampai kepada orang tersebut karena dia semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian yang ke-6, annahu idza tamakkana minal qalbi, apabila cinta tersebut menguasai hati, wastahkama, dan menghujam ke dalam hati, wa qawiya sultanuhu, dan juga kekuasaannya semakin kuat, afsadadz dzihna wa ahdasal waswas, ia akan merusak otak dan juga menyebabkan waswas. Wa rubbama alhaqa sahibahu bil majanin, dan bisa jadi rasa cinta tersebut menyeret pemiliknya bergabung dengan orang-orang gila. Alladzina fasadat uquluhum fala yantafi'una biha, yang rusak akal mereka dan mereka tidak bisa mengambil manfaat dari akalnya. Wa akhbarul usyaq fi dzalika mawjudatun fi mawadi'iha, kabar-kabar tentang orang yang jatuh cinta, mabuk kepayang, cinta buta tersebut, cinta terlarang tadi, dalam hal itu ini ada pada tempatnya sendiri. Banyak kisahnya disampaikan kepada kita. Bal ba'duha musyahadun bil ayan, bahkan sebagiannya bisa disaksikan dengan mata sendiri. Wa asrafu ma fil insani aqluhu, yang paling mulia yang ada pada manusia itu adalah akalnya. Wa bihi yatamayyazu an sa'iril hayawanat, dengannya maka manusia dibedakan dari hewan-hewan yang lain. Fa idza adama aqlahu, apabila dia menghilangkan akalnya sendiri, iltahaqa bil hayawanil bahim, maka dia masuk kepada kelompok hewan ternak yang nggak bisa berbicara, nggak berakal. Bal rubbama kana halul hayawan aslah min halihi, bahkan keadaan hewan lebih baik dibandingkan keadaan dirinya sendiri. Wa hal adhaba aqla majnuni Laila wa adrabihi illa dzalikal ish, bukankah yang menghilangkan akal dari Majnun Laila, kan terkenal kisah Majnun Laila, dan yang semisalnya seperti si Qusayr Azzah itu, illa dzalikal ish, kecuali cinta tersebut. Udah hilang akal, udah nggak mikir lagi tentang ini masuk akal nggak perbuatannya, ya, ini benar atau tidak, halal atau haram, nggak dipikirkan lagi, ya. Kalau orang sudah mabuk cinta tersebut. Yang ketujuh, annahu rubbama afsadal hawas, bisa jadi dia merusak panca indera atau melemahkannya. Imma fasadan ma'nawiyan aw suriyan, baik fasadnya itu secara makna, fungsi, aw suriyan, atau buruk dari sisi bentuk.
Kita punya indera, ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar kan, tangan untuk meraba, lidah untuk merasa. Kalau orang sudah mabuk cinta, semuanya rusak. Dari sisi fungsi maupun dari sisi bentuk. Fungsinya matanya udah nggak bisa ngebedain mana yang bagus, mana yang jelek. Kalau sudah jatuh kan istilahnya dulu kan gitu. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing berasa coklat, kan gitu kan. Ya. Ini berarti apa? Indera pengecapnya sudah rusak, beneran rusak emang. Bukan katanya, enggak lagi kerasa. Padahal yang dicintainya baunya luar biasa, nggak kerasa tuh hidung mencium baunya, nggak ada. Ya, jeleknya bukan main, nggak bisa ngeliat tuh jelek, padahal jelek. Aibnya banyak, segudang keburukannya, nggak bisa kelihatan. Ini berarti apa? Indranya itu bisa rusak, rusak betul kan? Bahkan bukan punya fungsinya, tapi bentuknya juga bahkan rusak. Bisa buta, bisa budek, ya bisa lidahnya tersebut tidak merasa sama sekali, keluh dan lain sebagainya. Ya, ammal fasadul ma'nawi fahuwa tabi'un li fasadil qalbi. Alasannya apa? Adapun rusak fungsi dari indera tersebut, fahuwa tabi'un li fasadil qalbi. Dia mengikuti dari kerusakan hati. Karena semua ini yang ngatur apanya? Hati manusia. Hati manusia yang ngatur, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, kulit untuk meraba dan lain sebagainya. Hati, kalau hatinya rusak, semuanya rusak. Fa innal qalba idza fasada fasadatil ainu wal udhunu wal lisan. Sesungguhnya hati apabila rusak, maka mata akan rusak, telinga akan rusak, lisan juga akan rusak. Fayaral qabiha hasanan. Maka dia melihat jelek itu indah. Jelek itu cantik. Jelek itu tampan. Rusak apa enggak? Rusak. Kok bisa ya? Kok bisa ya segala macam? Ya karena sudah rusak hatinya, maka rusak indranya. Ya. Hasanan minhu wa min ma'syuqihi kama fil musnad marfu'an, sebagaimana dalam musnad secara marfu', hubbuka syai'a yu'mi wa yasum. Cintamu terhadap sesuatu ini membuat buta dan juga tuli. Nggak didengar sama orang. Kan kenapa kok sukanya sama dia? Dia itu berandalan, tukang mabok, tukang nyolong ayam, misalnya segala macam. Nggak didengar. Nggak didengar. Dia tuh bukan wanita baik-baik loh. Nggak berjilbab, nggak sholat, nggak apa segala macam. Nggak didengar sama dia. Ya kan? Jadi hubbuka syai'a yu'mi wa yasum. Cintamu terhadap sesuatu ini bisa membuat buta dan juga budak, tuli. Ini bahaya kalau seperti ini, ya. Fahuwa yu'mi ainal qalbi, ia membuat buta mata dari hatinya, min ru'yati masawi'il mahbub wa uyubihi, dari melihat keburukan orang yang dicintai dan juga aib-aibnya. Fala taral ainu dzalik, mata nggak bisa ngelihat yang seperti itu. Berarti kan fungsinya sudah nggak benar nih. Wa yasummu udhunahu anil isgha'i ilal adli fi, dan telinganya dibuat tuli dari mendengarkan segala macam celaan terhadapnya. Fala tasma'ul udhunu la dzalik, telinga nggak bisa dengar yang seperti itu. Warraqabat tasturul uyub, maka keinginan ini akan menutupi aib yang ada. Kecintaan akan menutupi apa? Aib. Bagaimana perkataan penyair kan, Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa ainur ridha min kulli aibin kalilatun. Mata yang ridha, mata kalau cinta, min kulli aibin kalilatun, dari setiap celah itu lemah, nggak kelihatan. Ini celaknya, jeleknya apa segala macam, karena apa? Dilihat dengan pandangan ridha. Min kulli aibin kalilatun. Lakinna aina sukhti tubdil masawiya. Akan tetapi pandangan mata orang yang benci, orang yang murka, tubdil masawiya, akan menampakkan segala macam keburukan. Karena emang sentimen, emang nggak seneng, ya emang nggak suka, akhirnya kelihatannya semuanya jelek, semuanya nggak ada baiknya. Waraqibu syai' la yara uyubahu. Orang yang mencintai sesuatu dia tidak melihat aibnya. Hatta idza zalat raghbatuhu fi absara uyubahu,
Sampai kalau misalnya kecintaannya sudah hilang, baru dia bisa melihat aibnya. Makanya udah putus saja misalnya kan, dia mah begini, dari A sampai Z terus, A, B, C semua jelek semuanya. Ya, tadinya sudah buta, udah budeg, udah nggak punya indera, karena hatinya rusak. Emang kalian mau hatinya rusak? Mau matanya rusak, buta beneran, nanti bukan cuma fungsinya yang hilang, tapi matanya hilang sekalian. Beneran ini kata Ibnu Qayyim. Ya. Wa idza zalat raghbatuhu fihi absara uyubahu. Kalau sudah hilang cintanya baru nampak aibnya tersebut. Fasiddatur raghbah ghishawatun 'alal 'ain. Maka cinta yang sangat besar ini adalah penutup bagi mata. Seakan-akan dia tidak yang menutup. Tamna'u min ru'yati syai'a ala ma huwa bihi, mencegah dari melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sebagaimana dikatakan, hawaituka idh aini 'alaiha gishawatun. Aku mencintaimu, menginginkan dirimu ketika mataku terdapat penutup. Falam menjalat qatta'tu nafsi uluma. Maka ketika nampak, ya, maka rasa sakitnya ini mengiris-ngiris hatiku. Ya. Jadi ini kalau sudah hilang rasa cintanya, barulah ia merasa nyesal, ia merasa kok bisa sih begitu ya. Jadi kayak orang gila dan lain sebagainya. Ini gara-gara dia jatuh cinta kepada yang haram. Wadakhilu fi syai' la yara uyubahu. Orang yang masuk kepada sesuatu tidak bisa melihat aibnya. Wal khariju minhu alladhi lam yadkhul fihi la yara uyubahu. Orang yang keluar darinya, orang yang di luar darinya, bukan yang keluar ya. Orang yang di luar darinya, lam yadkhul fihi, belum masuk ke dalamnya, la yara uyubahu, dia tidak akan melihat aibnya. Ya, orang yang berada dalam nggak bisa melihat aibnya. Orang yang belum masuk ada di luar nggak bisa melihat aibnya. Yang bisa melihat aibnya orang yang sudah masuk kemudian keluar. Sudah masuk kemudian tahu dalamnya, tahu rahasianya, baru tahu aibnya. Wala yara uyubahu illa man dakhala fihi summa kharaja minhu. Tidak bisa melihat aibnya kecuali orang yang masuk kemudian keluar. Walihadza kana sahabatul ladzina dakhalu fil Islam ba'dal kufri khairan minal ladzina wulidu fil Islam. Oleh karena itu, para sahabat yang masuk Islam setelah mereka dahulunya kafir lebih baik dibandingkan mereka yang hidup dan dilahirkan di dalam Islam. Karena apa? Mereka sudah tahu aibnya jahiliyah, buruknya kekafiran, buruknya kesyirikan, karena mereka sudah pernah masuk, sudah pernah merasakan bagaimana membunuh anak perempuan mereka sendiri, ya, sudah merasakan bagaimana buruknya bergantung kepada patung dan juga berhala, sudah merasakan keburukannya tersebut. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tuntaqadu ulal Islam urwatan urwatan. Sesungguhnya lepasnya simpul Islam sehelai demi sehelai, seutas demi seutas, idza wulida fil Islam mimman lam ya'rif al jahiliyah. Apabila masuk atau dilahirkan dalam Islam orang yang tidak pernah mengenal jahiliyah sama sekali. Wa amma fasadul hawasi zahiran. Adapun kerusakan indera secara zahir, fa innahu yumridul badan. Sesungguhnya dia membuat sakit badan seseorang. Wa rubbama adda ila talafihi, bisa jadi menyebabkan apa? Rusaknya indera tersebut. Tadi buta-buta beneran, tuli-tuli beneran nantinya. Kama huwa al-ma'ruf fi akhbari man qatalahum al-ishq, sebagaimana sudah diketahui dalam kabar orang-orang yang dibunuh oleh cinta yang haram tadi. Wa qad rufiya ila Ibni Abbas wa huwa bi Arafah. Telah diangkat kabar tersebut kepada Ibnu Abbas sedangkan Ibnu Abbas berada di Arafah, ya. Syabun qad intahala, ada pemuda yang kurus kering, kerempeng. Hatta ada jildan ala azmin, seakan-akan cuman kulit menutupi tulang. Faqala, Ibnu Abbas berkata, ma sya'nu hadza, apa perkara orang ini? Qalu bihi ish, dia jatuh cinta. Faja'ala Ibnu Abbas yasta'idzu billahi minal iski, maka Ibnu Abbas senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari cinta yang haram, amatayumi, setiap harinya. Naam.
Yang ke-8, ini yang terakhir. Yang terakhir ya. Nah, annal isqa, bahwasanya mabuk kepayang, cinta yang buta tersebut, kama taqaddama, huwal ifratu fil mahabbah. Dia adalah berlebih-lebihan di dalam cinta. Bihaitsu yastawlil ma'syuqu ala qalbil asyik, di mana orang yang dicintai itu menguasai hati dari orang yang jatuh cinta. Hatta la yakhlu min takhayyulihi wa dzikrihi wal fikri fihi, sehingga tidak lepas dari menghayalkannya, dikhayalkan terus, nggak bisa tidur. Wa dzikrihi, menyebut-nyebutnya terus sampai ngigo. Wal fikri fihi, dan senantiasa memikirkannya. Bihaitsu la yaqibu an khatirihi wa dhihnihi, tidak bisa hilang dari ingatan dan juga otaknya. Fa inna dzalika tashtaqilun nafsu an istikhdamil quwal hayawaniyah wan nafsaniyah. Maka ketika itu, maka jiwanya tersebut sibuk dari menggunakan kekuatan kehidupan dan juga jiwanya, fatata'attalu tilkal quwa, maka terlantarlah kekuatan tersebut. Jadi nggak ada lagi kekuatan kehidupan dan juga kekuatan jiwa. Fayahdusu bita'tiliha minal afati alal badan, maka menyebabkan dari telantarnya kekuatan tersebut penyakit-penyakit kepada badan dan juga roh. Ma ya'uzzu dawa'uhu, yang susah untuk diobati. Wa ta'adzaru, dan hampir tidak bisa. Fatatagayyaru af'aluhu, maka perbuatannya jadi berubah. Wa sifatuhu, sifatnya jadi berubah. Wa maqasiduhu, dan niat maksudnya jadi berubah. Wa yakhtallu jami'u dzalik, semuanya menjadi hilang. Fata'jazul basharu an salahihi, maka ya manusia tersebut ini menjadi tidak bisa untuk memperbaiki keadaannya kalau sudah seperti ini. Nah, dimana awalnya itu dianggapnya sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang mudah, karena memang tabiat manusia mencintai lawan jenis. Tapi akhirnya nantinya akan membinasakan. Awalnya hanya sekedar gelombang, ombak, akan tapi pada hakikatnya itu adalah samudra yang tidak bertepi. Makanya hati-hati ya kita semua dari perkara seperti ini. Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.